Segera aktifasi KIP untuk bisa mendapatkan bantuan PIP 1 juta rupiah bagi siswa. Nah, login di pip.kemendikbud.go.id. Dikutip dari fixindonesia.com, pemerintah juga menyalurkan bantuan bagi siswa sekolah hingga 1 juta rupiah dengan syarat bagi mereka yang telah melakukan aktivasi KIP untuk mendapatkan bantuan PIP tersebut. Nah, namun sebelum lanjut menonton, alangkah baiknya bagi Bapak Ibu semua untuk mensubscribe channel saya ini. Aktifkan notifikasi loncengnya agar Bapak Ibu semua selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya ini. Berikan like dan komennya jika ada pertanyaan seputar video yang kita bahas ini tentunya. Sekali lagi mohon bantuannya untuk Bapak Ibu semua penonton channel YouTube untuk mensubscribe channel saya dan aktifkan loncengnya, karena subscribe ini gratis selamanya ya bagi yang belum subscribe. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Perlu diketahui, bantuan PIP diberikan pemerintah melalui 3 kementerian dengan syarat siswa sekolah memegang kartu KIP tersebut. Agar diperhatikan, untuk mendapatkan bantuan PIP ini terlebih dahulu harus melakukan aktivasi KIP. Karena kalau tidak, bantuan PIP tidak akan diberikan kepada penerima KIP. Bantuan yang diterima yakni berupa dana yang dapat digunakan untuk biaya pribadi peserta pendidik seperti membeli perlengkapan sekolah, biaya kursus, transportasi, biaya praktik tambahan, dan biaya kompetensi. Dan tentunya juga bisa digunakan untuk biaya-biaya pendidikan yang lainnya, karena bantuan KIP ini diperuntukkan untuk siswa didik yang akan menempuh pendidikan baik itu di formal maupun non formal. Salah satunya sebagai contohnya adalah peserta didik SD atau MI paket A mendapatkan Rp450.000 per tahun. Lalu peserta didik SMP MTS atau paket B mendapatkan Rp750.000 per tahun. Lalu peserta didik SMA atau SMK atau MA atau paket C mendapatkan Rp1 juta per tahun. Nah, berikut ini cara mengecek dana bantuan PIP atau KIP tersebut ya. Caranya simak baik-baik dan jangan di skip video ini ya, biar kalian yang menonton tidak gagal paham. Yang pertama ya, untuk pertama kalian bisa klik link atau kalian ketik link yang ada di layar video ini yang berwarna kuning. Saya bacakan, yaitu pip.kemendikbud.go.id. silahkan ditulis, dicatat ya Bapak Ibu semua linknya ini. Yang kedua, klik cek penerima PIP. Kalian klik cek penerima PIP. Lalu yang ketiga, masukkan NIS SN, tanggal lahir dan nama ibu kandung siswa. Untuk orang tua siswa bisa meminta ke siswa berapa NIS SN dari anaknya ya. Ada biasanya di kartu pelajarnya. Lalu setelah memasukkan data tersebut, kemudian klik cek data. Yang kelima, maka akan muncul nama anak, nama sekolah, tempat tinggal, dan bank penyalurnya. Dilansir dari Fix Indonesia ya, dari laman indonesiapintar.kemendikbud.go.id, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar atau Setditjendikdasmen, Tamrin Kasman, mengungkapkan bahwa penggunaan KIP sangat penting untuk mendapat bantuan PIP tersebut. Sosialisasi mengenai aktivasi KIP atau penggunaan KIP sangat penting karena fakta di lapangan masih banyak masyarakat yang tidak mengerti cara menggunakan KIP untuk menerima manfaat PIP tersebut. Meski distribusi KIP sudah hampir mencapai 100%. Nah, ini katanya ya. Tamrin menambahkan, bagi anak penerima KIP yang sudah berusia cukup untuk bekerja, misalnya 18 sampai 21 tahun, dan tidak mau melanjutkan atau kembali ke sekolah reguler, dapat memilih program pendidikan kesetaraan
lembaga kursus atau pelatihan agar bisa memiliki keterampilan atau mendaftar diri ke Balai Latihan Kerja atau BLK milik Kemenaker Trans. Nah ya Bapak Ibu, semoga dipahami ya berita tadi yang saya bacakan tentang KIP. Jadi yang memiliki KIP ini dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Bagi yang tidak tahu silahkan bertanya kepada perangkat desa atau ke pihak sekolah bagaimana cara menggunakan KIP agar dapat dicairkan manfaatnya. Nah, mengingat sekolah atau lembaga pendidikan lainnya tidak boleh menolak anak-anak penerima KIP yang ingin melanjutkan pendidikannya di sekolah atau lembaga pendidikan itu. KIP ini dipegang oleh yang bersangkutan dan berlaku hingga tamat SMA atau SMK selama statusnya masih miskin. Jadi masih miskin, belum sejahtera, masih kurang mampu, masih membutuhkan bantuan tersebut ya. Kecuali ada perubahan status ekonomi. Misalnya dari miskin menjadi kaya seperti itu, KIP wajib dicabut. Nah, ini katanya. Berikut cara aktivasi KIP untuk mendapatkan bantuan PIP 1 juta rupiah bagi siswa sekolah. Jadi yang pertama adalah siswa penerima KIP membawa KIP ke sekolah atau madrasah atau satuan pendidikan formal lain di mana penerima KIP akan mendaftar sekolah ya. Lalu yang kedua, satuan pendidikan atau lembaga pendidik mencatat informasi anak ke dalam data pokok pendidikan atau yang disingkat dengan Dapodik sebagai calon penerima manfaat PIP tersebut yang kemudian akan diajukan ke Kemendikbud. Lalu yang ketiga, Kemendikbud atau Kemenak dan Kemenaker Trans akan melakukan verifikasi sesuai server Dapodik di pusat, kemudian menerbitkan surat keputusan atau SK penetapan penerima manfaat PIP dan mengirimkan daftar penerima tersebut ke bank penyalur yang telah ditunjuk. Lalu yang keempat, Dinas Pendidikan atau kantor Kemenak kabupaten atau kota akan mengirimkan surat pemberitahuan dan daftar penerima manfaat PIP atau KIP ke sekolah atau madrasah atau lembaga pendidikan lain tersebut. Lalu yang kelima, sekolah atau madrasah atau lembaga pendidikan lainnya menginformasikan kepada peserta didik atau orang tua mengenai lokasi dan waktu pengambilan dana bantuan berdasarkan info dari Dinas Pendidikan atau kantor Kemenak atau kabupaten, kota atau bank penyalurnya. Nah, lalu yang terakhir yang keenam, anak penerima KIP atau PIP ini atau orang tuanya dapat mengambil dana bantuan PIP ke bank penyalur dengan membawa surat pemberitahuan atau daftar penerima manfaat KIP tersebut atau yang disebut PIP. Nah, itu tadi informasi singkat dari saya mengenai aktivasi KIP, dan jangan lupa agar KIP dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sayangkan jika sudah mendapatkan manfaat dari pemerintah atau mendapatkan bantuan namun KIP-nya tidak digunakan. Nah, jadi gunakan sebaik-baiknya untuk kebutuhan pendidikan anak sekolahnya. Terima kasih, sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video terbaru saya berikutnya. Tetap di Bawean Lampung. Terakhir kali memohon saya untuk mensubscribe channel ini ya Bapak Ibu, dan aktifkan juga loncengnya. Berikan like dan komen karena subscribe itu gratis selamanya. Nah, terakhir kali saya tidak lelah-lelahnya untuk mengingatkan Bapak Ibu selalu menggunakan masker jika bepergian kemanapun, jaga jarak aman minimal 1 meter ya, jangan berada di kerumunan yang bisa menyebabkan terinfeksinya virus COVID-19, karena virus COVID-19 ini masih ada ya di negara kita bahkan di seluruh dunia. Mari sama-sama berdoa semoga badai penyakit virus COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi tanpa ada batasan-batasan. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, sampai besok lagi.